Assalamualaikum anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal aljabar jika soalnya berbentuk pilihan ganda. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita perhatikan nomor 1. Bentuk sederhana dari 5x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 8 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Nah, ingat ya, untuk menyederhanakan bentuk aljabar kita harus menyederhanakan atau menggabungkan suku-suku yang sejenis. Jadi kita perhatikan suku sejenisnya. Nah, kemudian karena ini soalnya bentuk pilihan ganda, jadi kita tinggal lihat saja dari setiap jawaban A, B, C, D. Nah, kita lihatnya itu yang berbedanya saja. Nah, sekarang untuk variabel X pangkat 2. Ini antara A, B, C, dan D. Variabel X pangkat 2 koefisiennya semua sama. Ini 4x kuadrat, 4x kuadrat, 4x kuadrat. Jadi boleh kita tidak usah menjumlahkan atau tidak usah ngecek yang variabel X pangkat 2-nya. Nah, kita cek yang berbeda saja ya. Nah, ini 10x ini berbeda. Nah, ini kita cek. Kemudian konstantanya juga ini berbeda, kita cek juga. Nah, yang x kuadratnya tidak usah kita cek ya. Nah, sekarang kita cek yang variabel x. Negatif 7x nah, ini yang sejenis, yang x kuadratnya nggak usah dicek ya, kita cek yang sejenisnya. Ini yang variabelnya x dengan variabelnya x. Nah, negatif 7x dengan negatif 3x ini kalau disederhanakan menjadi negatif 10x. Nah, sekarang kita lihat mana yang negatif 10x, yaitu ada di sini dan ada di nih. Jadi antara B dan D, sehingga yang ini sudah tidak usah kita lihat lagi ya. Nah, sekarang tinggal konstantanya. Ini 8 dikurang 10. 8 dikurang 10 negatif 2. Nah, mana yang negatif 2? Ternyata ini. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Nah, kita lanjutkan dengan nomor 2. Bentuk sederhana dari. Nah, hati-hati ini ada perkaliannya di sini ya, pakai sifat distributif. Nah, sebelum kita menjabarkan, karena ini soalnya soal pilihan ganda ya, kita lihat dulu ke optionnya atau ke jawaban di antara A, B, C, D. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan ada dua variabel, ada X dan Y. Nah, di pilihannya, variabel X-nya ini sama semuanya, 3X, 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 3X. Sehingga kita tidak usah mengecek yang bagian variabel X-nya. Jadi kita ceknya yang Y-nya saja ya. Nah, kalau ini dijabarkan biasa yang menggunakan distributif, kaliannya berarti ini dikali ke sini ya, 4 kali ke 2x, kemudian 4 kali ke ini 4 kali 2x dikurangi 4 kali 5y, atau ini dikalikan saja ke situ. Kemudian ini, nah karena x-nya tadi sama, kita ceknya y-nya saja ya. Nah, 4 kali negatif 5y itu adalah negatif 20y. Kemudian ini negatif 5 kalikan 3y.
Jadi negatif 15 Y. Nah, sekarang sederhanakan, negatif 20Y kurangi 15Y. Nah, negatif 20 dikurang 15, negatif 35 ya. Nah, jadi jawabannya yang negatif 35Y. Jadi jawabannya adalah ini. Ya, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini mengenai KPK FEB pada bentuk aljabar. Ibu ingatkan dulu ya untuk KPK FEB-nya kalau pada bilangan. Ini kalau ada bilangan 6 kalau dibuat perkalian faktor primanya 2 ketik saja ya, 2 kali 3. Kemudian misalnya ada 8 ini faktor primanya adalah 2 pangkat 3. Ini untuk mengingatkan kembali ya. Nah, dari 6 dan 8 kalau kita cari kita ke EPB. Nah, ini kalau EPB-nya faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor EPB dari 6 dan 8 adalah 2 ya. Nah, jadi kalau EPB-nya itu 2, kalau KPK ini supaya nanti mudah untuk ke bentuk aljabarnya. Nah, kalau KPK-nya kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 8 yang sama tapi yang terkecil. Nah, kalau kelipatan itu berarti ini 6, 12 dan seterusnya ya. Kemudian dari 8 kelipatannya 8, 16. Ini kalau dilanjutkan ini 24 ya. Ini juga biar ada yang sampai yang samanya saja. Ini 24 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Lipatan persekutuan jadi yang sama tapi yang paling kecil. Jadi yang sama yang paling kecil adalah 24. Nah, kita lihat ke sini untuk KPK jika bilangan 6 dan 8-nya sudah dalam bentuk faktor prima. Nah, semua faktor kita ambil. Semua faktornya kita ambil. Kemudian kita kalikan. 2-nya kita ambil, kalikan dengan 3. Nah, untuk yang samanya diambil yang pangkat 1 atau yang pangkat 3. Nah, masih ingat tentu ya, untuk KPK yang diambil adalah pangkat yang tertinggi. Jadi yang diambil pangkat 3. Nah, KPK-nya 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. Nah, sedangkan untuk EPB yang diambil itu yang samanya saja. Di antara 6 dan 8 faktor yang samanya adalah 2. Kemudian pangkat yang diambilnya adalah pangkat yang terendah. Jadi EPB-nya 2. Nah, pada bentuk aljabar pun sama ya untuk mencari EPB dan KPK. Nah, maka untuk KPK dari 3 bentuk aljabar ini ada 3 bentuk aljabar. Karena KPK, maka semua huruf
semua variabelnya dikalikan. Jadi ada P, ada Q, ada R, kemudian ada S. Nah, semuanya kita ambil, kalikan semuanya ya. Jadi P, Q, R, kemudian S. Nah, sekarang untuk pangkatnya, karena KPK, maka yang diambil untuk faktor yang sama, yang diambil adalah pangkat yang tertinggi. Sekarang untuk P-nya kebetulan di sini P-nya hanya ada di sini, berarti pangkatnya 2. Kemudian Q. Ini ada Q, ada Q, ada Q. Pangkat tertingginya adalah 3. Nah, jadi sini pangkat 3. Kemudian R pangkat 1, R pangkat 1, R pangkat 2. Nah, berarti yang diambil R pangkat 2. Kemudian S. Nah, ini ada di sini tidak ada S, ini S pangkat 3 yang paling tinggi. Nah, jadi inilah KPK-nya. P pangkat 2, Q pangkat 3, R pangkat 2, S pangkat 3. Jadi jawabannya ini ya, yang P ya. Nah, jawabannya adalah ini. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, nomor 4. Jumlah 6X dikurangi 5Y dikurangi 2Z dan negatif 8X ditambah 6Y ditambah 9Z adalah. Nah, ini kalau dijumlahkan, kita boleh tinggal, kalau mau dikotet susun ke bawah silahkan, tapi ini karena soalnya pilihan ganda, tinggal kita lihat saja ya. Untuk variabel X-nya, kalau dijumlahkan itu tinggal kita lihat saja ini yang variabel X dengan variabel X. Kita sederhanakan atau kita jumlahkan. 6X dikurang 8X. Nah, 6 dikurangi 8 negatif 2 ya. Nah, jadi negatif 2X. Nah, ini negatif 2X. Sekarang kita lihat ke pilihan ABCD mana yang negatif 2X. Nah, ini salah ya, positif. Nah, jadi ini sudah, jangan kita lirik lagi, jangan kita lihat lagi. Kita perhatikan sekarang yang antara C dan D. Nah, di antara C dan D ini ada 3 variabel kan ya, ada Y, ada Z. Nah, ini Z-nya sudah sama, jadi tidak usah kita cek lagi yang Z-nya, kita cek itu yang Y-nya saja. Kita cek yang Y-nya ya, negatif 5, nih yang Y dengan Y. Negatif 5 ditambah 6. Negatif 5 tambah 6 adalah positif 1, jadi 1Y, mana yang positif? 1Y, nah ini. Jadi jawabannya adalah D. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 5, kurangkan ini dari ini. Jadi kalau pengurangan itu kadang begini. Pengurangan ini oleh. Nah, kalau ini oleh ini artinya ini dikurangi ini. Tapi kalau kurangkan ini dari bentuk aljabar ini artinya ini dibalik. Berarti 5Y dikurangi 3X dikurangi 4 dikurangi oleh ini. Dikurangi ini ya. Kurangkan ini dari ini. Kalau mau disusun ke bawah berarti ini simpan di atas, ini disimpan di bawah. Nah, sekarang karena ini soalnya pilihan ganda, jadi kita tidak usah menyusunnya, tidak apa-apa ya. Kita kurangkan saja yang sejenis, suku sejenisnya kita kurangkan. Nah, ini paling depannya ini ada variabel X. Nah, kita mulai saja dari variabel X ya. Hati-hati ya, ini kan tidak tersusun. Jadi harus hati-hati lihat yang dikurangkan yang variabelnya sama. Karena penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Kalau tidak sejenis tidak bisa ya.
Nah, kita mulai tadi kurangkan ini dari ini, artinya ini dulu ya, dikurangi oleh bentuk aljabar yang di depannya ini. Nah, maka mulai dari negatif 3x, kita mau menghitung atau mengurangkan yang variabel x-nya. Negatif 3x dikurangi, nah, supaya tidak ada kekeliruan, terus hati-hati ya kalau berhubungan dengan tanda negatif atau pengurangan. Negatif 3x dikurangi x dengan x ya, tentunya kita lingkari saja ya, yang x dengan yang x. Nah, negatif 3x dikurangi oleh ini, kurangi 5x. Nah, negatif 3 dikurangi 5 itu negatif 8, jadi hasilnya negatif 8x. Nah, sekarang kita lihat mana yang negatif 8x. Nah, ternyata yang negatif 8x hanya ada di pilihan C. Nah, berarti yang betul adalah ini. Nah, bagaimana dengan konstantanya tidak usah kita cek lagi karena variabel x yang betul hanya ada di C, jadi jawabannya pasti yang C ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, kita lanjut ke nomor 6. Hasil dari, nah ini perkalian ya. Nah, kita perhatikan kalau biasa kalau pakai skema biasanya itu ini depan kali depan ya, depan kali yang belakang, kemudian belakang kali yang depan, kemudian dikali ini. Nah, itu biasa ya kalau kita jabarkan. Nah, sekarang kita lihat ke pilihan ABCD-nya. Di sini perkalian depannya ini x pangkat 2 semuanya sama, jadi boleh dicek boleh tidak ya. Nah, berikutnya kita lihat yang ujung, ternyata ini ujungnya juga sama, artinya kalau ujung itu ini belakang kali belakang atau konstanta kali konstanta. Nah, ini yang berbeda ini suku tengahnya. Nah, bagaimana ngecek suku tengah? Nah, untuk ngecek suku tengah itu kita ceknya, cara ngeceknya begini, perkalian dalam, kemudian ini perkalian luar, hasilnya kita jumlahkan, itulah suku tengah. Sekarang perkalian dalamnya, dalam ini yang ada di dalamnya di tengah, ini yang ada di luar. Ini perkalian ini dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini, kita jumlahkan, itu hasilnya adalah suku tengah. Nah, sekarang 3 kali 4x ini 12x. Kemudian ini 2x kali negatif 5, ini negatif 10x. Nah, kita jumlahkan negatif 10 ditambah 12, hasilnya positif 2, jadi positif 2x. Nah, mana yang hasilnya positif 2x? Ternyata ada di C ya, ini yang positif 2x. Nah, jadi jawabannya ini yang C ya. Kita lanjut nomor 7. Hasil penjabaran dari, nah ini pemangkatan ya, pemangkatan pangkat 2. Boleh menggunakan yang kemarin sudah kita pelajari, menggunakan bilangan Pascal ya, pemangkatan. Nah, tapi untuk pangkat 2 ini sebetulnya bisa kita ingat ya, kalau yang pangkat 2 ini misalnya ini bentuknya A tambah B pangkat 2, maka ini cara mengingatnya adalah A pangkat 2 ditambah 2 kali A
kali B ditambah B ditambah B pangkat 2. Nah, pakai bilangan Pascal juga sama ya, 1, 2, 1 kalau pangkat 2. Ini 1, 2, 1. Nah, sekarang ada A tambah B. Sekarang mana A, mana B-nya? Nah, kita harus lihat dulu mana A-nya. Ini adalah A-nya ya. Ini sebagai A. Mana B-nya? Nah, inilah sebagai B-nya. Kalau menggunakan bilangan Pascal. Sebagai B-nya ini dengan negatifnya. Nah, selain ada A ditambah B pangkat 2, nah untuk yang A dikurangi B pangkat 2, nah, ini sama dengan yang tambah, hanya bedanya tengahnya dikurang. Jadi A pangkat 2 dikurangi 2 kali A kali B tambah B pangkat 2. Nah, kalau menggunakan yang ini lihat B-nya itu yang 4-nya. Ini kan ini tanda kurangnya, ini tanda kurangnya. Nah, kalau menggunakan yang ini, A-nya itu 2X, B-nya itu 4. Tapi kalau yang menggunakan segitiga Pascal, A-nya 2X, B-nya itu negatif 4 ya. Nah, kita gunakan yang bawah ya, yang A kurangi B pangkat 2. Nah, kita lihat untuk suku pertamanya adalah A pangkat 2 atau 2X pangkatkan 2. 2X pangkat 2 adalah 4X pangkat 2. Nah, di sini yang 4X pangkat 2 A, C, dan D. Artinya yang ini salah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat yang kita lihat depan dan ujung dulu ya. Nah, sekarang kita lihat konstantanya. Konstantanya itu berarti kalau menggunakan yang Pascal pun ini negatif 4 dipangkatkan 2 itu hasilnya positif 16 ya. Oke, yang ini juga sama nih, plus B kuadrat. Nah, jadi mana yang positif 16? Nah, yang positif 16 ada di sini, berarti yang ini salah. Nah, jadi jawaban ada di antara A dan C. Nah, kita tinggal ngecek yang tengah. Nah, yang tengah itu adalah 2 dikalikan ini kalikan ini. Nah, 2 dikalikan 2X, 4X. 4X kali, kalau pakai yang ini berarti 4X dikali negatif 4. Hasilnya negatif 16. Pakai ini juga sama, dikurangi 2 kali A kali B. Atau min 2 kali 2 kali 4. Hasilnya sama, min 16X. Nah, jadi yang min 16X adalah adanya di pilihan A. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 8. Pemangkatan pangkat 3. Pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya kita gunakan bilangan Pascal ya. Nah, ini kebetulan kalau tanda di sininya positif, biasanya itu mengurangi masalah. Yang banyak masalah biasanya kalau ini tandanya negatif ya. Harus hati-hati kalau tandanya negatif. Nah, kalau positif, ini semuanya pasti positif. Nah, sekarang kita harus mengingat kembali untuk bilangan Pascal. Bilangan Pascal itu kan begini ya. Nah,
Untuk yang pangkat 3, maka digunakan bilangan Pascalnya yang ada angka 3-nya. Nah, jadi 1331. Apa maksudnya 1331? Kemarin sudah dipelajari ya. Suku pertamanya ini dikalikan dengan 1, kemudian nanti dikalikan dengan A pangkat 3. Nanti kita lihat lagi ya, yang A-nya apa, B-nya apa. Ditambah 3, 1. Ini harus diingat kembali ya. 3, kemudian di ujungnya ini 1. Jadi nanti semuanya dikalikan dengan angka-angka bilangan Pascal ini ya. Ini varian antara A dan B. Nah, ini ingat untuk pangkat A-nya menurun ya, menurun 1-1. Untuk B-nya mulai dari sini pangkat 1. A-nya turun 1-1 pangkat A-nya, dan pangkat B-nya itu naik 1-1. Jadi pangkat A-nya 3, 2, ini 1. Kalau B-nya 1 ke sini 2. Nah, ini B pangkat 3. Nah, kemudian untuk ngecek jumlah dari pangkatnya itu adalah 3, karena ini perpangkatan 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3 ya. Nah, sekarang mana yang A-nya, mana yang B-nya. Jangan lupa ini yang A-nya ini adalah 3A sebagai A. Nah, kebetulan di sini B-nya sama ya. Jadi sebagai B-nya ini sama B. Nah, sekarang sebelum kita menguraikan semua, menjabarkan semua, karena ini soalnya pilihan ganda, jadi kita tidak usah menguraikan dulu ya. Kita cek dulu ke sini ya. Jadi nanti yang kita hitung itu suku mana saja. Ini hasilnya ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, sekarang di pilihan A, B, C, D-nya ini suku terakhir sama, kemudian ini juga sama, suku yang ketiganya ya. Nah, yang beda di sini suku pertama dan suku kedua. Itu ada yang beda. Jadi kita ceknya suku pertama dan suku kedua saja. Jadi tidak usah dihitung semua ya. Karena soalnya ini PJ. Kalau dihitung semua suku nanti ini menambah waktu penghitungan ya. Jadi kita cek suku pertama dan suku kedua yang beda di sininya di pilihan gandanya ya. Nah, untuk suku pertama berarti 1 kali A pangkat 3. Nah, ingat A-nya itu adalah ini 3A, berarti ganti A-nya itu oleh 3A pangkat 3. Nah, yang kita hitung suku pertama dan suku kedua ya. 3 kali A pangkat 2B. Tadi A-nya adalah 3A. Pangkat 2 kali B. Nah, B-nya sama ya di situ B. Nah, yang kita hitung suku pertama dan suku kedua saja. Jadi yang ini tidak usah kita hitung ya, karena di sini sudah sama semua di pilihannya. Ya, kita lanjutkan, kita hitung suku pertamanya. 3A pangkat 3. Nah, berarti 3 dipangkatkan 3. 3 kali 3 kali 3. Yaitu 27. A pangkat 3. Ditambah, nah hati-hati nih ya, untuk bilangannya ini 3 dipangkatkan dulu 2. 3 pangkat 2 9 ya. 9 kali 3 27. Nah, jadi jangan lupa ini ada pangkatnya. Jadi jangan hanya 3 kali 3 saja, tapi ini dipangkatkan dulu.
baru dikali ini. Jadi pemangkatan dulu didahulukan, baru dikali. Jadi jangan dikalikan dulu, baru dipangkat. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3, 27. 27 apa? A. Ini A pangkat 2 ya. B. Nah, jadi yang suku pertamanya 27A pangkat 3 ada di antara C dan D, berarti yang ini adalah tidak salah ya, nggak usah dipilih. Nah, di antara C dan D, mana yang suku keduanya yang 27A pangkat 2B? Nah, ini yang 27A pangkat 2B. Jadi jawabannya adalah C. Nah, Ibu bahas 10 soal saja ya. Jadi kita lanjutkan 2 soal lagi. Terima kasih untuk subscribe-nya. Terima kasih juga untuk like-nya. Untuk Anda yang belum subscribe, ditunggu ya. Kita lanjutkan nomor 9 ya. Nomor 9, hasil bagi dari 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 6 oleh x tambah 2 adalah. Nah, jika bentuk aljabar ada hasil baginya, ini ada hasil baginya ya. Nah, kalau misalnya pada bilangan misalnya begini, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, artinya pembagi dengan hasil bagi kalau dikalikan hasilnya harus 6. Pada bentuk aljabar pun sama ya. Jadi pembaginya itu x tambah 2 dengan hasil baginya. Nah, ini diantara hasil bagi ini yang benar yang mana? Nah, ini hasil bagi dengan pembaginya kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan yang dibagi. Nah, jadi karena ini pada soal pilihan ganda, tapi kalian silahkan kalau mau dibagi kurung boleh. Nah, dengan cara lain pun boleh ya. Ini kalau dengan soal pilihan ganda kita tidak membagi kurungnya boleh, tinggal kita ngecek hasil kali antara pembagi dan hasil bagi. Hasilnya harus ini. Nah, ini kalau kita kalikan depan dengan depan, nih 4x kali x, maka di sini ya untuk suku pertama. Suku pertamanya yang variabel x dengan variabel x-nya dikalikan. Ini kebetulan di ABCD ini semua sama ya, 4x. Nanti kita tinggal ngecek konstantanya saja. Nah, konstanta dikalikan konstanta itu hasilnya adalah ada di sini. Nah, jadi kita cek saja konstanta kali konstanta yang hasilnya negatif 6 yang mana. Nah, ini konstantanya 2. Coba kita cek. 2 kali 3, 6. Oh, berarti ini bukan jawaban ya. Karena 2 kali 3, 6. Sedangkan pada aljabar yang dibaginya negatif 6. Jadi kita mencari yang hasilnya negatif 6. Nah, sekarang kita cek ini 2 kali negatif 3. Nah, ini hasilnya negatif 6. Nah, berarti yang benar adalah ini. Yang B. Nah, kalau sudah ketemu jawaban yang benar, kita tidak usah mengecek yang lainnya ya. Tapi kalau mau ngecek juga silahkan. 2 kali negatif 6, negatif 12, 2 kali 5, 10. Ini salah ya, dua-duanya. Nah, itu cara mengecek soal pilihan ganda untuk pembagian ya pada bentuk aljabar. Nah, satu lagi nomor 10. Nah, ini nomor 10 ini lumayan agak sulit, kita harus hati-hati ya.
Nah, ini pada perkalian ini 2x tambah 3y dikali px tambah y sama dengan rx pangkat 2 ditambah 2 3xy ditambah 12y pangkat 2. Nah, kita uraikan yang ini. Kalau kita jabarkan ini, maka dua x kali px. Boleh, silakan kalau mau pakai skema ya. Nah, kalau skema begitu boleh silakan. 2x kali px berarti 2 px pangkat 2, kemudian 2x kalikan ke y, 2 i variabelnya x dan y ya, jadi berikutnya baru x y. Nah, kemudian tambah sekarang 3y kali px, 3 p dulu yang ditulisnya variabelnya, baru xy. Kemudian tambah yang terakhir ini 3y kali y, jadi 3 nah y kali y nya y pangkat 2 ya, sama dengan ini soalnya bagian rx pangkat 2 ditambah 23 x y ditambah 12 y pangkat 2. Nah, sekarang pada penjabaran dari ruas kiri ini kita sederhanakan dulu ya suku yang sejenisnya. Mana yang sejenis? Yang variabelnya sama, yaitu yang variabelnya xy. Jadi ini boleh. Ini kalau kita sederhanakan, ini xy, ini xy. Boleh kita buat menjadi Q ditambah 3p. Nah, ini simpan ini dibuat jadi distributif ya, karena ini sejenis. Jadi koefisien ini anggap saja kalau variabelnya xy, maka anggap saja yang 2q dan 3p ini sebagai koefisiennya ya. Nah, ini suku tengahnya. Ini boleh ini ditulis lagi saja. Kemudian ini tambah 3i y pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat pada soalnya itu adalah kita harus mencari nilai R. Karena ruas kiri ini harus sama dengan ruas kanan, maka kita perhatikan ini yang pangkat x, variabel x pangkat 2, ini koefisiennya R, di sini koefisiennya 2p. Nah, karena ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, artinya R ini harus sama dengan 2p. Atau dari sini maka diperoleh 2p sama dengan R. Nah, kemudian untuk variabel xy-nya, nah ini variabel xy-nya di sini koefisiennya 23.
Nah, karena ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, maka koefisien X-Y di sini juga harus sama dengan koefisien X-Y di ruas kanan. Artinya 2P ditambah 2Q ditambah 3P itu harus sama dengan 23. Nah, kemudian satu lagi ini ada Y pangkat 2. Nah, di sini koefisien Y pangkat 2-nya adalah 12. Dan di sini koefisien Y pangkat 2-nya adalah 3Q. Karena ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, maka 3Q harus sama dengan 12. Nah, jadi 3Q sama dengan 12. Nah, di antara 3 persamaan ini yang bisa kita cari nilainya adalah Q. Jadi yang pertama kita cari di sini adalah Q. 3Q sama dengan 12. Jadi berapakah Q-nya? Nah, maka Q-nya adalah 12 bagi 3, 4 ya. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4, jadi Q-nya 4. Nah, setelah di sini ketemu nilai Q-nya, nah, kita masukkan ke sini, ganti Q-nya oleh 4. Jadi dari 2Q ditambah 3P sama dengan 23. Sekarang menjadi 2 kali 4, karena Q-nya sudah ketemu 4 ya, ditambah 3P sama dengan 23. Nah, 2 kali 4, 8 ya. 8 ditambah 3P sama dengan 23. Maka 3P sama dengan 23 dikurangi 8 ya. 23 dikurangi 8. Maka 3P-nya adalah 3P-nya adalah 15. 3 kali P 15, maka P-nya diperoleh, P-nya adalah P-nya 5 ya. Nah, sekarang setelah ketemu P, maka kita bisa menentukan nilai R-nya. R ini adalah 2P. Maka R ini adalah 2 kali 5. Jadi R-nya adalah 10. Ya. Nah, nomor 10 ini nomor terakhir yang kita bahas ya. Nah, nomor 10 ini nomor di antara nomor-nomor lainnya. Nomor 10 lebih sulit dari yang lain ya. Tapi semoga kalian bisa memahaminya. Nah, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 10 ini, kita berakhir pula pembahasan untuk soal-soal pilihan ganda dari materi bentuk aljabar. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami ya, sehingga kalian dapat menyelesaikan
soal-soal latihannya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah memperhatikan, dan terima kasih juga untuk yang sudah memberikan subscribe-nya. Untuk yang belum subscribe, Ibu tunggu ya.